PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Siluman monyet putih. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode keempat dengan judul Suara di Tengah Malam. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Idris Afandi sebagai Ki Hitam, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Ai sebagai Intan Sari, Anggini oleh Susi, Eli Burhan sebagai Nyi Jajar, Hastin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-12 telah dikisahkan, di rumah Nyi Jajar telah diadakan pesta perkawinan Bardan dan Andini, di mana pesta itu sangat meriah. Dan tamu undangan yang berdatangan kebanyakan para penduduk desa dari sebagian undangan kehormatan Nyi Jajar. Sementara Restu Singgih dan Nilam Cahya yang sudah tahu tentang pesta perkawinan itu, keduanya mengabarkan hal itu pada Intan Sari. Karena Restu Singgih merasa kasihan, sebenarnya lah Intan Sari anak kandung Nyi Jajar. Kenapa justru dia harus disia-siakan dan tidak diakuinya? Maka berangkatlah malam itu juga Intan Sari, Restu Singgih, dan Nilam Cahya. Tapi aneh, setelah tiba di rumah Nyi Jajar, Intan Sari terasa tidak sanggup masuk. Dia hanya berdiri di pintu halaman, menyaksikan ke dalam dengan wajah sedih. Intan Sari, kenapa kita tidak masuk? Iya, kenapa kita diam di luar saja? Bukankah kau sendiri yang mengajak kami kemari? Tidak, aku harus masuk. Aku harus mencegah perkawinan mereka. Karena sesungguhnya... Kakang Bardan! Kakang! Intan Sari, tunggu Intan! Jangan lari, tunggu! Intan Sari berlari berteriak-teriak memanggil-manggil Bardan. Restu Singgih dan Nilam Cahya memburunya. Intan Sari terus berlari menuju ke dalam. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang terkejut melihatnya. Setelah tiba di dalam, Intan Sari melihat Bardan dan Andini tengah duduk berdampingan dengan ditemani Nyi Jajar. Hentikan, Kakang Bardan! Gadis siluman itu. Tidak, Intan Sari. Kakang Bardan, gadis gila itu kemari. Tidak, pergi. Jangan datang kembali. Pergi. Kakang Bardan, kau tidak boleh mati. Akan semua ini, Kakang tidak boleh mati. Perempuan itu akan membunuh Kakang. Apa maksudmu, perempuan gila? Kau mengganggu kesenangan kami. Pergi kau, pergi. Perempuan kotor, kau harus pergi dari rumah ini. Ini rumahku. Kakang, bagaimana ini? Bardan diam saja. Dia seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Andini kebingungan. Dia wajahnya merah. Dia tidak mengerti segalanya. Andini berlari sambil menangis. Dia naik ke ruang atas untuk menyusul Nyi Jajar. Andini kemudian masuk ke dalam kamar Nyi Jajar. Dia melihat kalau saat itu Nyi Jajar tengah duduk termenung di ranjang tidurnya. Perempuan bercadar itu tersentak melihat kedatangan Andini. Andini langsung bersujud dan menangis di pangkuan Nyi Jajar. Nyai, bagaimana bisa jadi begini? Aku tidak mengerti sama sekali. Kenapa gadis gila itu datang kemari? Dia telah merusak kebahagiaanku. Nyi Jajar mengusap rambut Andini dengan lembut. Kemudian dia membangunkan kepala Andini yang menangis di pangkuannya. Andini menengadahkan kepalanya perlahan. Wajahnya sudah basah dengan air mata. Nyi Jajar mencium kening Andini. Dia kemudian menghapus kedua matanya yang basah. Ibu Raka, tidak perlu ada yang disembunyikan lagi. Kau sudah dewasa. Kau sudah mengerti. Kau harus tahu. Ibu tidak mau. Jika ibu tidak ada, kau masih mencari-cari siapa orang tuamu. Nyai, apa maksudnya?
Segala persoalan yang lama aku rahasiakan, kini sudah semestinya ibu ceritakan padamu. Sebenarnya, kau adalah anakku, Andini. Aku ibumu, nak. Andini. Nyai, benarkah apa yang Nyai katakan? Bahwa aku sebenarnya anak kandungmu? Itu tidak bisa aku pungkiri. Ibu minta maaf. Karena semasa kau bayi dulu, ibu telah menyerahkanmu kepada seorang nenek. Karena keadaan ibu saat itu tidak mampu lagi menghidupimu. Lama sudah ibu tidak mendengar kabarmu. Dan saat itu, ibu mendapat kabar dari Ki Sutra bahwa gadis pemilik warung itu adalah kau. Kau yang sudah dewasa dan tinggal di desa ini juga. Ibu lalu menyuruh Ki Sutra untuk memperhatikanmu diam-diam tanpa setahu kau. Ibu sering memperhatikan perkembanganmu melalui Ki Sutra. Ibu sudah yakin karena kau benar-benar anakku. Jadi, Nyai adalah ibuku sendiri. Ibu. Aku Andini. Aduh sayang, kita ditilang. Selamat siang. Siang Pak Polisi. Maaf, Anda melanggar peraturan lalu lintas. Loh, SIM saya punya, helm pakai. Di jalan tertib, salah saya apa dong, Pak? Banyak. Hah? Anda tidak pakai jaket, sarung tangan, kaos kaki dan sepatu. Ini untuk keselamatan Anda. Aduh, kalau kostumnya... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Saya bisa kena kutu air, gatal jamur, dan bau kaki dong. Aduh sayang, jangan malu-maluin ah. Oleskan Kalpanax krim dong. Aku aja pakai. Benar, kutu air, gatal jamur, dan bau kaki. Jangan pilih sembarang krim atau salep. Oleskan saja Kalpanax Krim yang sudah terbukti secara klinis ampuh, aman, dan cepat kerjanya. Kalpanax Krim juga aman untuk anak-anak. Kalau Anu, ya Kalpanax cair. Kalpanax krim, Kalpanax cair, terbukti khasiatnya. Oleskan saja Kalpanax. Terbukti, produksi Kalbe Farma, baca aturan pakai. Lama sekali ibu dan anak itu berpelukan dengan rasa haru dan tangis. Maka jelaslah sudah bagi Andini bahwa Nyi Jajar itu sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Rasanya aku saat ini seperti mimpi. Aku kembali menemukan tongkat peganganku yang hilang. Aku bahagia sekali, Ibu. Ibuku yang selama ini aku rindukan sudah ada di hadapanku. Tapi di mana ayah kita, Bu? Ayahmu sejak lama mati. Mesti semasa kau bayi dulu. Ayah, menyesal sekali aku baru mengetahui segalanya. Sudah. Kau kini sudah mengerti sekali. Tinggallah di rumah ini bersama ibu. Kakang Bardan, bagaimana dengan Kakang Bardan, Bu? Kita harus turun ke ruang bawah menemui dia. Juga tamu-tamu undangan Ibu. Mari, Bu, jangan membuat malu kita sendiri pada tamu-tamu kita. Tapi ibu tidak mau menemui mereka. Karena ada gadis gila itu. Aku yang akan mengusir gadis gila itu. Intan Sari itu perlu diberi pelajaran. Dia telah mengganggu ketentraman kita. Mari, Bu. Ibu, kenapa tidak ada satu orang pun? Apakah mereka memang pergi semua gara-gara Intan Sari itu? Kukira begitu, Nek. Gadis gila itu harus kita beri pelajaran. Dia sudah merusak acara kita. Tapi, kemana Kakang Bardan, Bu? Apakah dia dibawa lari Intan Sari? Entahlah, rasanya tidak mungkin. Tapi Ibu, Intan Sari itu aneh. Dia sempat mengatakan meminta perkawinanku dibatalkan dengan Kakang Bardan. Sepertinya Kakang Bardan dan Intan Sari itu ada hubungan apa-apa. Dia juga pernah mengatakan Kakang Bardan tidak boleh mati. Aku tidak mengerti maksud semua itu, Bu. Nyi Jajar terdiam. Dia tidak memberikan reaksi apa-apa. Dia seolah tengah berpikir sesuatu. Dan saat itu, tiba-tiba muncul Restu Singgih dan Nilam Cahya. Selamat malam, Nyi Jajar. Restu, Nila, kalian datang juga kemari. Dini, kami datang hanya ingin melihat Intan Sari. Di mana dia? Apakah kalian juga tidak melihat? Kami sungguh tidak tahu di mana dia berada. Karena setelah kami datang ke tempat ini kembali, tempat ini sudah kosong, sunyi. Jadi, Intan Sari benar-benar tidak ada. Iya, dia dan Kakang Bardan tiba-tiba hilang. Entah kemana, dan tamu-tamu kami pun tidak ada satupun yang kami lihat. Aneh, Restu. Padahal kita tadi menunggu di halaman.
Tapi kita tidak melihat adanya Intan Sari dan Bardan keluar dari tempat ini. Benarkah begitu? Jadi, kalian sejak tadi berada di luar halaman? Benar, Andini. Kami sebenarnya datang kemari dengan Intan Sari. Tapi setelah kami tunggu lama, Intan Sari tidak juga keluar. Tapi kami tidak melihat Intan Sari di antara mereka. Aneh. Jadi, kalian datang ke sini bersama Intan Sari? Wah, rupanya kalian telah membebaskan gadis gila itu dari pasungannya. Benar. Itu adalah atas permintaan Intan Sari sendiri. Dia bermaksud untuk mencegah perkawinanmu dengan Bardan. Raja, Intan Sari pasti ada hubungan apa-apa dengan Kakang Bardan. Andini, Sudah malam. Antarkan kedua tamu kita itu ke kamar. Baik, Ibu. Restu, Nilam, kalian malam ini harus menginap di sini. Ibuku menyuruh kalian begitu tadi. Ibumu? Iya. Kau mengatakan Nyi Jajar itu adalah ibumu? Iya. Semua rahasia sudah terbongkar. Nyi Jajar menceritakan padaku bahwa aku sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Yang semasa bayi aku dititipkan oleh seorang perempuan tua. Mari, aku antarkan kalian ke kamar. Karyawan tuh identik banget sama deadline, karena time is money. Tapi kalau tiba-tiba sakit mah, obat apa yang pas buat Anda? Obat mah yang pas buat saya ya pastinya yang langsung berasa manfaatnya. Kayak Proma ini, udah paling andalan lah. Reaksinya cepat, langsung ke pusat sakit mah saat itu juga. Jadi kalau mau meeting atau dikejar-kejar deadline, terus kena sakit mah, senjata jitunya langsung punya Proma. Telan, terus cus, lambung rasanya adem. Kerjaan lancar, deadline aman. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsin, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Andalan saya saat sakit mah, ya Proma obatnya. Produksi KB Pharma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Andini melangkah menuju ke kamar yang ada di ruang bawah itu. Memang, di ruang bawah itu terdapat beberapa buah kamar besar. Restu Singgi dan Nilam Cahya yang mengikuti masih berpikir keheranan tentang apa yang dikatakan Andini, bahwa Andini adalah anak kandung Nyi Jajar. Nah, ini kamar kalian. Masuklah, mari. Restu, aku masih memikirkan tentang kata-kata Andini tadi. Apa benar dia itu sebenarnya anak kandung Nyi Jajar? aku pun begitu, Nilam. Tapi kita perlu tahu lebih jelas. Nah, silakan jika kalian ingin istirahat. Aku tinggal dulu. Restu, jadi kau juga percaya kalau Andini itu memang anak kandung Nyi Jajar? Ya, mana aku tahu. Aku dengar juga baru dari kata Andini tadi. Tapi nampaknya Andini begitu sungguh-sungguh mengatakan semua itu. Dia nampaknya jujur berkata begitu. Kalau benar Andini itu anak kandung Nyi Jajar, kalau begitu Intan Sari itu saudara kandung Andini? Kemungkinan begitu. Tapi kemungkinan lain, Nyi Jajar itu mempunyai anak Andini dari keturunan lain ayah barangkali. Karena Andini mengatakan kalau dia semasa bayi telah ditutupkan oleh seorang perempuan tua. Bisa saja hal itu menjadi rahasia Nyi Jajar sendiri. Sehingga dia kawin lagi dan melahirkan Intan Sari. Dengan siapa Nyi Jajar itu kawin lagi? Apakah dengan Ki Hitam? Sebab Intan Sari nampaknya ada hubungan apa-apa dengan Bardan. Ki Hitam? Oh iya, kukira memang Nyi Jajar pernah ada hubungan dengan Ki Hitam. Atau juga dia itu bekas istri Ki Hitam. Iya, bekas istrinya. Itu bisa. Malam sudah larut. Restu Singgi dan Nilam Cahya yang menginap tidur di satu kamar. Keduanya nampak tidak tidur. Mereka hanya berbaring saja. Restu Singgi yang merasa tidak enak. Dia lalu bangun dan duduk. Suasana tengah malam di rumah itu telah membuat mereka gelisah dan tidak bisa tidur. Restu, kau tidak tidur? Perasaanku tidak enak tidur. Kalau kau mau tidur, tidur saja. Perasaanku juga tidak enak tidur, Restu. Apakah kau merasa ada kejanggalan pada Nyi Jajar terhadap kita? Kenapa? Apakah kau merasa janggal kalau Nyi Jajar itu baik pada kita dan menawarkan untuk menginap malam ini? Iya. Barangkali dia tahu kalau kita ini adalah pendatang di desa ini. Dan dia menawarkan kita tidur di sini. Nilam, sudah tengah malam, tidurlah. Biar kita bisa bangun pagi-pagi sekali. Aku tidak bisa tidur. Perasaanku tidak enak. Kenapa? Sudahlah. Restu, dengar suara itu. Suara-suara apa itu? Menakutkan sekali. Itu suara-suara monyet siluman.
yang pernah aku dengar di rumah Barda. Monyet siluman. Kedengarannya memang seperti suara-suara monyet berteriak-teriak. Tapi aneh. Apakah di rumah ini ada monyet siluman? Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin dia sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Suaranya menakutkan sekali. Nilam, suara Nyi Jajar berteriak. Pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita melihat keluar. Dengan rasa khawatir, Restu Singgih melangkah membuka pintu kamarnya. Dia lalu keluar dengan diikuti Nilam Cahya. Perlahan-lahan keduanya melangkah menuju ke ruang tamu. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang tamu. Tapi aneh, mereka tidak melihat apa-apa. Tempat itu kosong, sepi, dan sunyi. Aneh. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Padahal suara teriakan Nyi Jajar tadi aku dengar berasal dari tempat ini. Tapi ruang tamu ini sepi-sepi saja. Apakah hanya makhluk halus yang mengganggu kita? Karena rasanya aku yakin di rumah ini ada makhluk silumannya, Restu. Coba kau perhatikan baik-baik keadaan rumah ini. Pas sekali dengan rumah Barda. Bangunannya tua, atap langit-langitnya penuh dengan sarang laba-laba. Kenapa bisa mirip begitu? Iya. Sudahlah Nila, sebaiknya kita masuk saja ke kamar kita kembali. Restu Singgih dan Nilam Cahya akhirnya kembali masuk ke dalam kamarnya. Tapi pikiran dan perasaan mereka masih dihantui rasa heran tentang suara-suara yang mereka dengar itu. Sebaiknya kau tidur saja Nilam. Nanti jika ada apa-apa, aku akan membangunkanmu. Bagaimana aku bisa tidur? Perasaanku khawatir sekali. Aku masih heran dan tidak mengerti dengan suara ceritanya Jajar tadi. Besok pagi kita tanya saja pada Nyi Jajar. Barangkali dia akan menjelaskannya. Tapi seharusnya saat ini pun kita bisa menemui dia. Kita bisa tanyakan langsung apa yang sudah terjadi dengannya. Aku takut mengganggu. Kalau benar sudah terjadi sesuatu pada dirinya, kalau itu karena makhluk siluman, kita bisa dicurigai Nilam. Nilam Cahya terdiam. Dia lalu naik ke ranjang tidurnya. Sejenak Nilam Cahya berbaring, sementara Restu Singgih duduk menyender di sampingnya. Mendadak mereka dikejutkan dengan suara teriakan kembali. Itu suara Andini, Restu. Ayo kita lihat. Kembali Restu Singgih dan Nilam Cahya melangkah keluar. Keduanya bagai orang memburu sesuatu. Setelah mereka tiba di luar kamarnya, kembali suasana di situ sepi, sunyi. Kembali Nilam Cahya keheranan. Begitu juga Restu Singgih. Tidak ada apa-apa. Dari mana suara teriakan Andini tadi datangnya? Wah, mana aku tahu. Nilam, di depan sana ada sebuah kamar. Pintu kamar itu terbuka lebar. Aku curiga Nilam. Mari kita lihat ke kamar itu. Ya, aku tidak tahu kalau masih ada sebuah kamar yang terpisah di rumah ini. Mari, Restu. Hati-hati, Restu. Aku khawatir di kamar itu ada makhluk siluman. Iya, karena pintu kamar itu terbuka lebar-lebar. Sepertinya baru dibuka orang pintu itu. Iya, pintu kamar itu seperti habis dibuka orang. Apakah orang itu Andini? Karena tadi aku dengar suara Andini berteriak.
Kita masuk saja ke dalam kamar itu. Mari kita masuk, Mila. Kita lihat ke dalam kamar itu. Restu Singgih dan Nilam Cahya melangkah perlahan menuju kamar itu. Kamar itu memang terpisah dari kamar-kamar lainnya. Kamar itu nampak pintunya terbuka lebar-lebar. Restu Singgih merasa curiga. Tidak berapa lama, mereka sudah hampir mendekati pintu kamar itu. Nilam Cahya benar-benar terkejut. Matanya melotot melihat ke arah dalam kamar yang pintunya terbuka lebar-lebar itu. Dia seperti benar-benar ketakutan pada apa yang dilihatnya. Selamat siang. Siang, Pak Polisi. Maaf, Anda melanggar peraturan lalu lintas. Loh, SIM saya punya, helm pakai. Di jalan tertib, salah saya apa dong? Banyak. Anda tidak pakai jaket, sarung tangan, kaos kaki dan sepatu. Ini untuk keselamatan Anda. Aduh, kalau kostumnya komplit begitu kan panas, Pak. Jadi lembab dan keringetan di lipatan kulit. Saya bisa kena kutu air, gatal jamur, dan bau kaki dong. Aduh, sayang, jangan malu-maluin ah. Oleskan Kalpanax krim dong. Aku aja pakai. Benar, kutu air, gatal jamur, dan bau kaki. Jangan pilih sembarang krim atau salep. Oleskan saja Kalpanax Krim yang sudah terbukti secara klinis, ampuh, aman, dan cepat kerjanya. Kalpanax Krim juga aman untuk anak-anak. Kalau Anu, ya Kalpanax cair. Kalpanax krim, Kalpanax cair, terbukti khasiatnya. Oleskan saja Kalpanax. Terbukti, produksi Kalbe Farma, baca aturan pakai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah sebenarnya yang dilihat Nilam Cahya di dalam kamar itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.